Kita tidak akan bisa mencintai Rasulullah tanpa mencintai ahli warisnya Rasulullah, yaitu para ulama. Nggak bisa cinta Rasulullah tanpa cinta ulama. Dan banyak dalam kitab-kitab tarbiyah, ya, dalam kitab-kitab tarbiyah untuk mendidik anak itu banyak ulama menyatakan kalau kamu punya anak dan anaknya, kamu ingin anaknya mencintai Allah dan Rasul, maka yang harus kamu kasih tahu dulu kepada anakmu yaitu bagaimana mencintai para ulama. Didik anak itu untuk mencintai ulama. Nanti kalau sudah mencintai ulama, dia akan naik ke atas, bisa mencintai Rasulullah. Ketika sudah mencintai Rasulullah, naik lagi ke atas, bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang di situ adalah ghayatul mahabbah. Nah, kita tidak akan bisa mencintai ulama, hadirin. Kita tidak akan bisa mencintai ulama tanpa mencintai gurunya. Kita cinta pada guru dulu. Ketika kita sudah cinta pada guru, maka kita akan mencintai ulama. Ketika kita mencintai ulama, akan naik lagi, akan mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintai Rasulullah, kita akan naik lagi kepada yang paling puncak, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pada gurunya, walaupun gurunya itu bukan ulama. Walaupun gurunya itu pas-pasan ilmunya, bukan ulama ini punya ilmu banyak loh. Terus terang hadirin, terus terang, saya sering bicara di mana-mana dan ini dari hati saya. Bukan hanya merendah untuk orang memuliakan saya, tidak. Memang kalau ulama ini hadirin luar biasa makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti saya ini masih belum ulama hadirin. Saya ini masih belum ulama. Saya ini kalau dibanding dengan kriteria keulamaan seperti apa yang dinamakan ulama, oh saya jauh dari bahasa ulama itu. Hanya orang saja husnudzon saya dikatakan ulama, aslinya tidak. Hanya modal pakai jenggot sedikit, oh orang ulama gitu. Dijadikan guru. Kalau kita berjenggot itu dijadikan guru, ya kambing itu kan berjenggot juga, ya maksudnya bikin guru juga gitu loh. Saya ini bukan ulama hadirin. Kalau ini bukan saya merendah supaya dimuliakan Honda, memang itu dari hati saya karena saya tahu siapa yang dinamakan ulama itu. Saya tahu siapa yang dikatakan innama yashallahu min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah ulama. Ini pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak ada di situ hadirin. Kalau saya lihat kriteria ulama, saya jauh dari bahasa ulama itu. Tapi santri-santri saya, alumni-alumni saya yang berguru pada saya, meskipun saya bukan ulama, santri-santri ini kalau ingin mencintai Allah dan Rasulnya, cintai dulu saya, meskipun saya bukan ulama. Akhirnya santri mencintai saya. Santri ini mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, mencintai ulama, ini gara-gara cinta pada saya dulu. Seandainya tidak cinta pada saya, tidak mungkin cinta pada ulama, tidak mungkin cinta pada Rasulullah, tidak mungkin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada gurunya, walaupun gurunya itu bukan ulama, akhirnya meningkat kecintaan itu kepada ulama, kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta ini, hadirin mahabbah ini akan menimbulkan sebuah ta'alluq, ketergantungan. Orang itu kalau mencintai seseorang akan menimbulkan ta'alluq, rasa ta'alluq, ketergantungan. Kalau sampean antum semua cinta sama saya, maka ta'alluq sama saya. Siapa yang saya cintai, sampean akan mencintai itu. Saya mencintai istri saya, sampean juga mencintai istri saya. Yang macam-macam ngelonin karena saya mencintai para ulama, orang yang mencintai saya akan cinta pada ulama karena ada ta'alluq. Bahkan coba biasanya santri-santri itu biasanya ekspresi wajah, ekspresi rupa itu mirip sama dengan gurunya karena selalu ta'alluq pada gurunya. Oh, tang kiai ngebujenggu, yang kok ngebujenggu iya. Oh, kiai berjenggot ya, saya berjenggot juga. Ada kalanya santri saya memelihara jenggot, padahal jenggotnya hanya 3 lembar aja. Tapi dia meniru gurunya, belum ke Rasulullah dulu, padahal yang berjenggot itu Rasulullah kan. Tapi dia nggak tahu kepada Rasulullah, tahunya gurunya berjenggot, dia berjenggot. Sampai ada kalanya tanda tangan itu loh, tanda tangan itu mirip dengan gurunya, niru gurunya tuh tanda tangan itu mirip gitu loh, karena ta'alluq. Pakaiannya biasanya gurunya pakaian baju pakai kantong 3 kantong ini, santri begitu juga yang dikatakan baju takwa dan sebagainya.
Hanya bedanya kalau gurunya ini kantongnya biasanya kosak ben bese kana gake enje deh. Tapi ada sifat ta'alluq, ketergantungan. Begitu juga misalnya sampean cinta pada Ronaldo, akan ta'alluq kepada Ronaldo. Oh Ronaldo apa rambutnya digunting sebelah, akan digunting sebelah juga Ronaldo. Ada ta'alluq ke sana. Makanya tidak bisa mencintai ulama, tidak bisa mencintai Rasulullah, tidak bisa mencintai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terlebih dulu mencintai gurunya, walaupun gurunya itu bukan ulama. Ilmunya pas-pasan. Seperti saya ini hadirin bukan ulama, hanya penampilan itu oke gitu loh hadirin. Bukan diundang kemana-mana sampai perat ke keping hadirin. Bulan Sya'ban, bulan Syawal sudah, bulan Sya'ban tinggal 2 hari, 3 hari, mungkin full semua. Ya disangkanya ulama gitu loh. Wow, kalau gelar hadirin, Hadratus Syekh. Saya bilang Syekh kembar apa setan, apa Syekh kembar, ya salah, hanya ketawa-ketawa aja. Orang ini tertipu, orang ini tertipu dengan jenggot saya gitu loh. Saya diundang ke pesantren besar, wow, titel luar biasa. Al-Faqdah Bahrul Fahomah, padahal itu pondok saya dulu di situ. Santri-santri mengarang titelnya kiai itu berlebihan. Sampai saya dikatakan As-Sayyid, As-Sayyid yang kan Habib engkau itu. Ya itu biasa-biasa, saya sudah dengar itu ya biasa-biasa saja, itu hanya omongan-omongan ya daripada tidak gitu loh. Tapi kalau hakikatnya enggak bisa hadirin. Kalau seperti saya ini bukan ulama hadirin. Cetek tok makat tok. Kalau sekarang saya hadirin, ada ulama kilat masa-masa sekarang ini. Ulama mondok 17 tahun, 24 tahun belum jadi ulama ada kalanya. Hanya kilat aja langsung ulama. Ya gampang banget jadi ulama kalau gitu. Saya dulu pernah berdebat. Oh, saya enggak utarakan di sini. Pokoknya berdebat dengan non muslim gitu loh. Akhirnya dia tanya sama saya, "Kiai, kalau untuk jadi kiai itu sekolahannya apa?" gitu. Karena kalau di agama lain itu ada sekolahan hadirin. Baru jadi pemimpin di situ. Saya bilang kalau bahasa kiai itu tidak ada sekolahannya, itu hanya kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat percaya baru kiai. Yang perlu diketahui, jangan bangga sambian dipanggil kiai. Kiai ini tidak ada jaminan sama sekali bahwa kiai itu benar. Kiai ini hanya ungkapan di Pulau Jawa ini loh. Adat. Siapa yang dianggap mulia, mulia menurut dia, bukan menurut Allah, maka dia memanggilnya kiai. Kalau orang ini menganggap saya mulia, saya dikatakan kiai. Dan kiai itu bukan hanya manusia hadirin. Barusan di Keraton Solo ini ada kebo, kerbui yang lain Madura, kebo. Ini turunan dari keboknya sultan dulu, keboknya raja dulu. Jadi raja ini punya kebo, punya anak, ini yang terakhir laki-laki tidak punya anak. Barusan mati, sekitar 1 tahun lebih yang lalu mati. Ini dikatakan kiai kebo. Ternyata pakai kerbui kok kiai dia lah. Jadi orang bangga dikatakan kiai itu karena ketidaktahuan apa yang dinamakan kiai itu. Pakai kerbui pada kiai, nak masa bangga pada ben kerbui dia. Masa bangga sama dengan kebo gitu. Kebo aja dikatakan kiai kok. Enggak ada jaminan kiai itu benar, enggak ada. Apalagi kiai abal-abal kayak sekarang misalnya, enggak ada. Kiai itu hanya semacam adat kebiasaan di Pulau Jawa ini. Ketika orang dianggap mulia, bukan hanya orang, siapapun yang dianggap mulia ini dikatakan kiai. Misalnya ada keris Nogososro, ini hanya satu yang asli, buatan Empu Supo. Loh kok kiai tahu? Oh saya mempelajari itu dulu, sejarah-sejarah itu. Elok 13 dengan relief gajah naga sampai buntutnya sampai ke atas dan bersisi emas 1000 emas. Sisinya ini 1000 dari emas. Ini dieluk-elukan ini dan dikejar-kejar oleh kerajaan-kerajaan karena dia mempunyai keyakinan siapa yang bisa mendapatkan keris Nogososro maka kerajaannya akan jaya. Ini dicari-cari ini. Orang mengagumi keris ini, makanya dikatakan Kiai Nogososro. Ada kiainya di situ. Padahal ini besi, hadirin dikatakan kiai ini. Jadi kalau orang dikatakan kiai itu ya sama dengan keboknya apa raja misalnya, nggak perlu bangga gitu loh. Yang ada jaminan ini orang benar hadirin ulama, bukan kiai. Jadi dalam Al-Quran itu yang ada innama yasyallah min ibadihil ulama.
Tidak ada dalam Al-Quran innama yashallah min ibadihil kiai, nggak ada itu. Makanya kalau di Madura itu pokoknya putranya kiai meskipun menjadi promocora dikatakan kiai tetap, hadirin. Jadi jangan bangga ketika kita katakan kiai, oh saya ahli surga, ahli surga. Siapa bilang? Apa kebok juga ahli surga karena dikatakan kiai? Kan enggak kan. Nah ini yang terjadi pada musim-musim ini, hadirin, hati-hati. Karena ini ada dawuhnya, sabdanya Nabi kita besar Muhammad SAW. Pada akhir zaman ini akan terjadi qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Di akhir zaman itu akan sedikit orang-orang yang alim, tapi akan banyak orang-orang yang bisa berpidato. Hati-hati itu. Jadi orang bisa pidato itu belum tentu ulama, hadirin. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah sejak dulu, sejak 1400 tahun lebih. Rasulullah sudah mengatakan di akhir zaman akan terjadi bahwa orang yang alim itu sedikit, tapi orang yang pandai berpidato itu banyak sekali. Makanya sampean kalau mendengarkan ceramah, lihat dulu orangnya siapa. Lihat dulu, jangan semua ceramah agama sampean dengarkan langsung dijadikan pedoman. Nanti kena kepada kiai-kiai abal-abal ini, akhirnya jadi rusak semua, hadirin. Katanya membela agama misalnya, tapi aturan-aturan agama dilanggar semua. Aneh kan? Mestinya orang membela agama itu harus memperjuangkan agama itu sendiri, aturan-aturan di dalam agama, bukan justru melanggar agama. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhirih. La yashar qaumun, wahai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kelompok yang satunya jangan menghina kelompok yang lain, takut kelompok yang lain justru lebih baik menurut Allah daripada kelompok yang menghina. Sekarang aneh, mengatakan membela agama tapi menghina kelompok yang lain. Ini berarti melanggar pada ayat yang saya bacakan barusan. Bagaimana dikatakan untuk menjayakan Islam kalau Al-Quran tidak diikuti? Mestinya tidak boleh menjelek-jelekan yang lain, karena takut yang dijelekkan itu justru lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang menjelekkan. Tidak boleh. Apalagi memvonis kamu neraka, kamu akan ada, udah macam bahasa Indonesia nah, erek kering neraka, erek kering aja bakal badan erek kering neraka, akan ada yang paling bawah di neraka. Kok sepertinya neraka milik sendiri gitu loh. Gak bisa begitu itu. Kita harus tetap husnudzon. Bahkan ayat yang berikutnya yang di bawah, ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Orang-orang yang beriman, jauhi prasangka-prasangka. Jauhilah prasangka-prasangka. Karena prasangka itu sebagian berdosa. Loh, kok sebagian prasangka yang berdosa? Iya, ada sebagian yang tidak berdosa, yaitu prasangka baik yang dikatakan husnudzon. Prasangka baik. Yang prasangka jelek itu dosa itu. Kalau orang selalu berprasangka, oh itu karena dunia, oh itu hanya karena ingin jabatan, oh itu karena, itu kan prasangka-prasangka semua. Pantaskah kita mengatakan kita ini membela agama, sedangkan perintah Allah untuk tidak berprasangka jelek itu kita langgar? Terus bela agamanya itu di mana gitu loh? Seterusnya, istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Bukan malah mencari kesalahan orang, mana aibnya, mana keburukannya, disyuting, ditulis, dikirim ke media sosial. Apa ini tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala wala tajassasu? Kenapa sih kok repot-repot dengan mencari kesalahan-kesalahan orang? Uang kesalahan sendiri itu jauh lebih besar mungkin daripada kesalahan orang itu.
Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata teman tidak kelihatan hadirin. Kama qala Umar Irama hadirin. Kenapa kita ini kok tidak bisa melihat dosa kita? Memang repot hadirin. Kalau melihat yang jauh itu memang kelihatan semua. Sampean lihat ya, telapak tangan ini kan, ada jempol, ada ini, ada kelingking dan sebagainya, ada tulisan tangan. Ini kalau sampean mau lihat jelas harus dijauhkan. Harus dilihat dari jauh kelihatan semua. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jempol, ada tulisan. Kalau jauh kelihatan. Tapi kalau didekatkan nggak kelihatan. Mana ini kelingking, mana ini nggak kelihatan. Jadi dosa yang menempel pada diri Anda sendiri sampai nggak lihat dosa itu. Yang dilihat itu dosanya orang yang di sana. Seolah-olah orang itu kafir. Emangnya gampang mengkafir-kafirkan orang itu. Selama orang itu masih melakukan sholat, ini dikatakan ahlul kiblah. Ini tidak boleh dikafirkan. Oh itu sholat kan hanya pura-pura kiai. Itu mestinya itu kafir, hanya pura-pura sholat supaya oleh orang dikatakan orang Islam. Loh, soal masalah pura-pura kan urusan hati. Sejak kapan kita ditugasi menjaga hatinya orang? Kita ini ditugasi kunna nahkumu bidzawahir, Allahu yahkumu bisarair. Kita ini menghukumi yang jelas-jelas saja, yang zahir-zahir saja. Pokoknya orang sholat sudah itu Islam. Soal hatinya bagaimana, Allah itu yang menghukumi. Kita ini kok ingin menjadi pasukan penjaga hati hadirin ini. Kok tidak dirinya sendiri yang kita selalu diteliti kejelekannya. Makanya Rasulullah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang meneliti dirinya sendiri hadirin. Sudahlah, kita jangan banyak prasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhanil itsmun wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang untuk menyebarkan kepada orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamu jangan merasani orang, sesama muslimnya enggak usah ngerasanin orang. Ceksan ngerasanin. Yang repot ini orang hanya tahu ngerasani orang itu berdosa, semua orang tahu. Tapi ngerasani seperti apa yang berdosa ini ya banyak orang yang tak tahu. Orang itu semua tahu ghibah itu dosa, tapi enggak tahu ghibah itu seperti apa gitu loh. Ghibah itu seperti apa? Banyak orang bilang gini, saya bukan ngerasani ya, bukan ghibah ya. Kalau ghibah ini dosa, tapi kalau tetangga saya itu memang kurang ajar. Saya bukan ngerasani loh, bukan ghibah loh. Ini berdosa, tapi tetangga saya itu memang kurang ajar. Loh kalau bukan ngerasani apa namanya itu? Loh itu memang betul kiai. Tetangga saya itu memang kurang ajar. Saya bukan ngerasani. Yang dinamakan ngerasani, namakan ghibah itu kalau tetangganya sampean kurang ajar, sampean kasih tahu pada orang bahwa tetangganya kurang ajar. Itu namanya ghibah. Itu namanya dosa. Itu ghibah. Kalau tetangganya sampean orang baik-baik saja, bukan orang yang kurang ajar, tapi sampean bilang sama orang lain bahwa tetangganya itu kurang ajar, padahal tetangganya sampean itu baik, ini bukan ghibah namanya. Ini namanya buhtan. Buhtan ini berbuat-buat hal yang bohong. Al-buhtan akbaru minal ghibah. Buhtan ini dosanya lebih besar daripada ngerasani orang. Kalau memang tetangganya itu jelek, dikatakan jelek pada orang lain, ini ghibah namanya. Tapi kalau tetangganya itu baik, tapi sampean bilang itu jelek, ini buhtan namanya, bukan ghibah lagi. Saya bukan ngerasani ya, tapi tetangga saya itu, pokoknya enggak tahu deh. Pokoknya itu orang-orang jahat, bukan ngerasani loh. Kalau ngerasain itu kan dosa. Ya Allah ya Rabb. Ini loh, orang kalau tidak ngaji seperti itu hadirin. Melihat kucing disangka gajah, mak iki. Kalau orang tidak ngaji itu. Makanya kita ini dalam situasi yang seperti ini hadirin, kita ikuti perintah pada ulama tasawuf, ulama sufi yang mengatakan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Hendaklah kamu seperti dua tangan dan jangan kamu seperti dua telinga. Hendaklah kamu menjadi dua tangan. Dua tangan ini kompak hadirin dan ada di posisinya masing-masing, tidak iri kepada posisinya yang lain. Tidak iri pada posisinya ini. Coba lihat tangan kanan. Tangan kanan ini hadirin masya Allah, tugasnya yang bagus-bagus, yang harum-harum. Salaman dengan orang pakai tangan kanan.
menyentuh orang pakai kanan, mau makan hadirin yang enak-enak pakai kanan, pokoknya yang bagus-bagus deh tugasnya yang kanan ini. Lain dengan yang kiri. Kiri ini tugasnya yang dibecek-becek, yang becengrong kan. Tugas-tugasnya yang tempat-tempat yang baunya tidak sedap. Kita setelah good morning pagi-pagi mau istinja, mau membersihkan, kanan apa kiri yang dipanggil? Yang kiri hadirin dipanggil menggosok di tempat-tempat yang naudzubillahi min dzalik itu. Yang kiri. Di sini ada tai cecak. Terus mau dibersihkan, yang kanan memegang airnya, yang kiri yang mengubel-ubel hadirin. Pokoknya yang kiri ini tugas-tugasnya sudah yang naudzubillahi min dzalik semua. Tapi yang kiri tidak pernah iri kepada yang kanan hadirin, karena tahu posisi. Ya sudahlah, memang tugas saya jadi tangan kiri. Hendak kiri langsung, pokoknya harus adil doh. Kalau tidak adil, tangan kanan harus dipotong saja, dibunuh saja tangan. Tidak, tangan kiri menerima apa adanya. Ini memang tugas saya kok. Tapi hadirin yang kanan ini, yang kanan, tangan kanan ini tidak sombong mak. Tidak mentang-mentang dia punya tugas yang baik-baik, yang bagus-bagus, lalu melupakan yang kiri, yang tugasnya yang bau-bau yang tidak sedap itu. Yang kanan tahu diri hadirin, yang tangan tahu diri, tidak sombong. Kata yang kanan, kiri, biarkan sabar saja kiri ya. Biarkan meskipun saya menghitung uang kiri, untuk menghitung uang saya tangan kanan, saya menghitung uang, kamu tidak menghitung uang, saya yang menghitung uang. Nanti kalau saya punya uang kiri, uang saya akan dibelikan jam, dan jamnya kamu yang pakai kiri. Saya tidak mau pakai, kamu yang pakai. Saya cukup hitung uang, nanti yang pakai jamnya kamu kiri. Yang kuat ingat pada yang lemah. Bukan malah yang kuat sombong kepada yang lemah iri kepada yang kuat. Amburadul kalau gitu hadirin. Coba lihat lagi kerjasama yang baik antara tangan dua ini. Misalnya di dengkul ini hadirin gatal, di dengkul yang kanan gatal, kiri tanpa diundang hadirin datang dengan sendirinya langsung digaruk hadirin. Tidak, dengkulnya gatal yang kanan, tidak harus undang yang kiri. Kiri, tolong ya, dengkul saya gatal ini, tolong digarukkan. Enggak, langsung datang. Kiri tahu musibah yang menimpa tetangganya hadirin, datang langsung menggaruk. Begitu juga kalau kiri gatal, yang tangan datang tanpa diundang langsung digaruk yang kanan. Begitu indahnya. Sama-sama gatal, ini sama-sama tidak memikirkan gatalnya sendiri, memikirkan gatalnya orang lain. Gatalnya sama kanan dan kiri. Kiri tetap datang kepada kanan untuk menggaruk yang kanan datang kepada yang kiri untuk menggaruk yang kiri. Akhirnya saling garuk gini. Tidak, kalau sama-sama gatal misalnya terus kanan bilang, kiri, saya tidak akan mau menggaruk kamu. Wong saya gatal sendiri kok. Saya akan garuk sendiri kok. Kamu garuk sendiri. Enggak. Dia tidak memikirkan gatalnya sendiri, datang kepada yang kiri digaruk. Yang kiri tidak memikirkan gatal sendiri, datang pada yang kanan digaruk. Akhirnya bersama bergaruk-garuk, akhirnya hadirin gatalnya sama-sama hilang. Hasil dari kerjasama yang baik ini. Inilah semestinya orang Islam seperti itu. Kalau ada tetangga dapat musibah, tidak usah diundang, datang. Tidak usah diundang, datang hadirin. Kalau tetangga, kalau sampean punya rezeki, tidak usah diminta. Bagaimana tetangga juga menikmati rezeki yang kita dapat. Inilah mestinya orang beragama ini. Berhubungan antar agama, antar sesama agama, kita berhubungan seperti itu. Bukan saling mencaci, bukan saling menjelek-jelekkan, bukan saling mengkafir-kafirkan, karena sama-sama belum tahu siapa yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kal udhunain, jangan seperti yang kuping dua ini. Kuping dua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Gatal kuping tidak bisa garu, minta tolong kepada tangan. Langsung diobek-obek. Kupingnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau enak kupingnya ya tidak bisa bersedekah apa-apa ya. Inilah contoh dari tidak bisa saling tolong menolong itu. Seperti sama Bapak Kiai barusan.
Kita ini harus ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya ini contohnya tangan itu hadirin. Mudah-mudahan kita semua sesama muslimnya, kita sama seperti tangan yang kedua tangan ini, saling tolong menolong dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tolong hentikan menjelekkan sesama muslimnya. Tolong hentikan bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Kita ini sama-sama muslim, kajasadil wahid, sama dengan satu badan. Kalau sakit satu, semua badan akan sakit hadirin. Kalau kita sesama muslimnya gontok-gontokan, saling menjelekkan, kiai menjelekkan kiai yang lainnya, pemilih satunya menjelekkan pemilih satunya, orang kafir hadirin tepuk tangan atas keberhasilan orang kafir bisa mentengkarkan orang Islam. Orang Islam ini hanya bisa dikalahkan ketika orang Islam ini berperang sesama muslimnya hadirin. Kita lihat di Syria hancur gara-gara berperang sama-sama Islamnya hadirin. Kita lihat sekarang Yaman, ini sama-sama Islamnya. Kalau orang kafir langsung menyerang Islam, akan dilumat orang-orang Islam hadirin. Tapi kalau Islam ini diadu begitu sama-sama, ya orang kafir tiba tepuk tangan, tinggal tunggu waktu untuk masuk ke daerah itu. Ini taktik pecah belah ini sudah dilakukan oleh penjajah dulu, oleh zaman Belanda dulu, dan itu berhasil. Sehingga berhasil Belanda ini menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ini taktik yang paling dominan pada Belanda itu yang dipakai adalah taktik pecah belah, taktik perang saudara. Dulu kerajaan Majapahit bisa menguasai Nusantara. Bahkan dalam sejarah bukan hanya Nusantara yang dikuasai Majapahit, sampai di luar Nusantara ada yang dikuasai oleh Majapahit. Begitu besarnya hadirin. Tapi Belanda untuk masuk hadirin ke Indonesia, kalau mau berperang dengan Majapahit mustahil bisa menang. Berperang dengan kerajaan mustahil bisa menang. Caranya gimana? Adu domba dulu. Antar raja satunya dengan raja satunya diadu dulu. Ada pemberontakan, hancur. Akhirnya yang kalah minta bantuan kepada Belanda. Belanda masuk di situ membantu orang Indonesia juga, orang kalian juga. Terjadilah semua setelah menang terlibat semua musuh-musuhnya itu. Akhirnya tinggal orang Nusantaranya yang dilibas oleh Belanda. Akhirnya Belanda bisa menjajah Indonesia selama 350 tahun dengan pakai siasat pecah belah itu. Sampean tahu kampak ini besi, pegangannya kayu. Kayu bisa dirobohkan dengan kampak, mustahil kalau hanya besinya saja. Harus minta tolong ke sama kayunya. Kampak kasih kayu, langsung betungaki jangan maturana robu magi raja kajuni. Inilah hati-hati pecah belah seperti itu. Jangan sampai kita pecah belah. Lebih-lebih kita menghina ulama. Jangan sampai menghina ulama. Lebih-lebih orang yang mengaku santri. Sejak kapan santri ini belajar benci kepada ulama? Emangnya kitab apa yang dipelajari? Kitab yang ada di pesantren itu semuanya bagaimana kita menghormati ulama. Bahkan saking menghormati ulama itu adalah penting hadirin, dikatakan oleh ulama at-ta'zim wat-tauqir aula min ittiba. Memuliakan ulama dan mengagungkan ulama ini lebih utama daripada mengikuti perintah ulama itu. Mengikuti perintah ulama lebih utama kita mengagungkan ulama. Dari mana ini hadirin misdaqu hadzal kalam? Apa yang membenarkan pembicaraan kalam itu hadirin? Ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh, ketika Rasulullah itu sakit hadirin, dan sakitnya sudah parah, dan sakit yang membawa kewafatan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tidak bisa ngimami ke masjid, Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang dipanggil oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kamu jadi imami umat Islam di masjid. Labbaik ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ngimami masjid. Setelah ngimami Sayyidina Abu Bakar ini, ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar ini sholat, Rasulullah ternyata mendingan, agak ringan, sakitnya agak ringan. Setelah agak ringan, Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, mau minta dipapah pada sahabat untuk datang ke berjemaah sholat itu. Dia dipapah Rasulullah ke tempat jemaah sholat. Rasulullah itu mau bermakmum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya setelah Rasulullah itu sampai di shaf itu, Sayyidina Abu Bakar merasa bahwa di belakang ada Rasulullah. Nah, ketika itu oleh Rasulullah diberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, lanjutkan kamu jadi imam, lanjutkan.
saya akan bermakmun, lanjutkan kamu jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Sayyidina Abu Bakar mundur ke saf itu untuk memberi kesempatan Rasulullah maju menjadi imam. Padahal Sayyidina Abu Bakar diperintah oleh Rasulullah itu, lanjutkan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau mengikuti perintah Rasulullah untuk menjadi imam karena menganggap itu adalah su'ul adab kepada Rasulullah. Mundur Sayyidina Abu Bakar, tidak mengikuti perintah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang maju ke depan peimaman, Rasulullah mengimami. Ini yang dikatakan at-tauqir wa ta'zim aula min at-tiba. Memuliakan dan ta'zim, mengagungkan, ini lebih utama daripada mengikuti perintahnya. Kalau perintahnya itu sekiranya akan su'ul adab. Makanya hati-hati santri ya, kalau ada dalam pertemuan tahlilan misalnya, di situ ada kiainya, ada gurunya. Kamu sebagai alumni jadi tokoh masyarakat di situ. Akhirnya oleh kiainya dilanggar di musholla misalnya, kamu saja yang tahlil, kamu saja yang doa, mimpin doa, kamu saja. Jangan mentang-mentang disuruh kiai langsung diambil mic. Allahu akbar, adab seperti itu. At-ta'zim wa tauqir aula min ittiba. Kalau oleh kiainya, kamu saja yang mimpin tahlil, kamu saja bikin doa, kamu jangan mau. Punten kiai panjenengan saos. Enggak kakek, punten seborana panjenengan. Nah, ini mengikuti perintah kiai seperti itu lebih utama kamu mengagungkan kiai. Ini pentingnya takzim kepada ulama. Karena kalau kamu mengikuti, kamu yang pakai Allahumma kiainya disuruh amin amin, ini soal adab ini. Ini soal adab. Inilah akhlak, inilah adab. Bagaimana kita mencintai ulama? Hati-hati, jangan menghina. Orang tidak akan jadi kafir gara-gara melakukan sebuah dosa. Tapi orang akan jadi kafir gara-gara menghina perbuatan dosa itu. Artinya melecehkan, ini dosa kecil, nggak apa-apa dosa seperti itu. Ini meskipun haram kan haram taberro bahasa ring Madura, yang haram tampun terro. Sambian melakukan hal yang haram tidak akan kafir. Tapi sambian kalau mengenteng-entengkan yang haram ini akan yang menjadikan kafir. Hati-hati, hentikan, stop semua yang hadir untuk saling menjelekkan. Jangan saling menjelekkan. Beda pilihan itu biasa. Kalau orang disuruh tidak beda pilihan, ya anda usah ada pilihan dong, satu saja. Kalau gitu wajar dong orang pilih yang itu karena dianggap itu yang paling bagus. Satunya pilih itu karena itu yang paling bagus. Kita tidak perlu bertengkar. Buktinya kamu para santri, sampean semua, coba sampean datang ke depot tempat makanan itu loh. Sampean masuk ke sana tidak akan sama pilihannya. Yang satunya pilih rawon karena ada kuahnya, yang satunya pilih campur karena tidak ada kuahnya, yang satunya pilih soto biar kuahnya lebih banyak lagi, tapi tidak pernah ribut. Yang pilih rawon, loh kamu kok soto? Rawon dong. Kalau milih soto kafir kamu, kafir kapor. Kamu harus rawon dong seperti saya. Enggak begitu. Ini lo mestinya. Masa kita kalah dengan orang yang makan di depot itu loh. Gitu loh hadirin. Baca Ki Akar Tokar, jangan bertengkar. Jangan biasakan mengirim kejelekan orang lain, lebih-lebih para ulama. Setiap dibaca oleh orang itu, sampean mempunyai dosa hadirin. Meskipun sampean mati, tapi tulisannya sampean di media sosial tetap, dan itu dibaca orang, selalu mengirim dosa ke sampean yang mati itu. Apa ndak takut seperti itu? Terus ada yang mengatakan menghina ulama. Ulama itu kan kalau berbuat dosa kan ndak perlu kita hormati. Tolong hadirin, saya ingin tahu ulama yang tidak berbuat dosa itu siapa? Tolong saya ingin tahu. Ini sudah nas dari Rasulullah. Kullu bani Adam khata'un. Semua turunan Adam itu pasti punya salah, kecuali para nabi dan rasul itu karena dimaksum. Semuanya pasti ada salah. Orang wali mesti punya salah, para ulama mesti punya salah. Kalau setiap ulama yang punya salah itu dikatakan ulama usuk, ulama yang jelek, ya berarti semua ulama ini jelek kalau begitu. Karena semua ulama itu pasti punya salah. Kullu bani Adam khata'un. Tapi kalau ulama itu kalau punya salah, segera bertobat kepada Allah, dan salahnya itu sedikit hadirin, seperti kunang-kunang. Kalau salah kita seperti gunung Teretes mah. Terus kita yang punya dosa sebesar itu, kita menghina ulama yang dosanya
kecil itu pun gampang diampuni oleh Allah kalau ulama itu. Ada dalam kitab, ulama sholat 1 rakaat ini sebanding dengan orang bodoh sholat 1000 rakaat. Ulama sholat 1 rakaat, kalau sampean ingin pahala seperti ulama yang sholat 1 rakaat, sampean harus sholat 1000 rakaat baru sebanding. Hadirin, kita ini orang bodoh, kok bisa menghina ulama itu loh? Aneh. Ulamanya banyak tamunya banyak, santrinya banyak, pengikutnya banyak. Sedangkan kita tikus aja nggak ada yang ikut. Hadirin, tamunya banyak, kiai banyak, santri banyak, tamu banyak, bang tibi kau sudah ada nyantir. Mbok yo mikir toh, apa ndak malu ya? Ndak malu. Ingin mencari ulama yang tidak punya dosa. Saya ingin tahu siapa ulama yang tidak punya dosa itu. Apa dalilnya bahwa ada ulama tidak punya dosa itu? Semua ulama itu ada dosa, semua manusia itu punya dosa. Hanya ada yang kecil, hanya ada yang besar. Dan kalau ulama itu gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bodoh sulit hadir untuk diampuni oleh Allah. Karena cara bertobatnya tidak sepandai seperti ulama. Menata hatinya tidak seperti ulama. Kalau ulama itu gampang hadirin. Ini saya ajukan sebuah hadis dari Rasulullah. Ini yang terakhir. Bagaimana ulama itu hadirin? Ada sebuah hadis, Rasulullah bersabda dalam satu hadis, yab'atsullahu al-ibada yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan membangkitkan semua kaulanya, semua ibad, semua kebulanah yang matura. Manusia semua dibangkitkan. Yaitu alam ba'as, ketika ba'as. Setelah dibangkitkan semua orang itu dari kuburnya, hidup semua, bangkit semua, fayumayyizul ulama, maka Allah Subhanahu wa taala malain. Ulama itu dipindah hadirin, dipisah dengan yang lain. Ulama-ulama itu dipisah dengan yang lain. Ulama, kamu tempatnya bukan di sini, kumpul di sana. Semua ulama itu kumpul di sana. Kumpul semua ulama itu di tempat yang lain, tidak berbaur dengan orang-orang yang lain, dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumayyizul ulama, maka Allah Subhanahu wa taala memisah ulama dari kelompok-kelompok yang lain, ditaruh di tempat-tempat khusus. Dan ulama yang di situ, apa ulama-ulama yang tidak punya dosa? Enggak, ulama yang banyak dosanya juga di situ. Yang dikumpul, pokoknya ulama itu dikumpulkan di situ. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman waktu itu ketika ulama itu sudah berkumpul pada suatu tempat, Allah Subhanahu wa taala dawuh hadirin, ya ma'syarul ulama, inni lam adha ilmi fikum li'u'adzibakum, idhabu qad ghafartu lakum, atau kama qala al hadis. Ulama, kumpulan ulama, saya memberi ilmu yang ada di dalam hati kamu itu, ilmu saya yang saya taruh di hati kamu itu, di badan kamu itu, bukan untuk saya menyiksa kamu. Saya kasih ilmu kamu bukan untuk saya menyiksa kamu. Sudah, pergi kamu semua ke surga. Saya sudah ampuni semua dosa-dosa kamu karena ada ilmu di dalam diri kamu itu. Ini ada dosa berarti ulama di situ itu ada yang berdosa berarti itu. Ulama, saya memberi ilmu pada kamu bukan untuk kamu saya siksa, tapi saya kasih ilmu pada kamu supaya saya mengampuni dosa kamu dengan ilmunya itu. Sudah, pergi kamu ke surga. Saya sudah ampuni semua dosa-dosa kamu karena kamu punya ilmu itu. Ini ulama hadirin. Jadi kalau ada ulama dianggap berbuat dosa, jangan nyinyir pada ulama itu. Itu gampang diampuni oleh Allah. Sedangkan kita yang ngerasani ulama, kita berdosa. Apa iya gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat dulu hadirin kita. Lihat dulu, cak maturun akace gelu ke betok iku cak Indonesia dan apa nih Kak? Kita belajar malu hadirin. Bagaimana kita nyinyir kepada seseorang, sedangkan seseorang itu gampang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan sedangkan kita ini sulit untuk diampuni. Na'udzubillah hadirin. Di mana akhlak dulu? Kalau dulu itu kalau turunan ulama misalnya ya, terus berbuat yang nyeleneh-nyeleneh, atau para habaib yang berbuat nyeleneh-nyeleneh, ini biasanya tidak berani, dia ada yang berani mengomentari jelek hadirin. Bahkan biasanya, oh itu turunan kiai itu, jangan kita tiru, itu lain makom. Selalu husnudzon, baik prasangka. Ini akhlak seperti itu di mana sekarang? Jangankan anaknya kiai, sekarang kiainya sendiri langsung ketika dilihat itu berdosa langsung dihantam habis-habisan, dicaci habis-habisan. Akhlak dulu kemana? Kalau dulu itu kalau putra kiai berbuat salah, dia tidak akan mengkritik hadirin, tidak berani mengkritik karena ikroman kepada ulama abahnya itu.
Kalau pada ada habaib yang nyeleneh, dia tidak akan mengkritik hadirin, karena ikroman kepada jadinya, yaitu Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini di mana ini akhlak itu? Kok hilang sekarang? Makanya banyak musibah sekarang karena akhlak-akhlak seperti itu sudah hilang. Bagaimana menghormati ulama dan sebagainya. Hentikan membuli seorang ulama, menyebarkan kebencian ulama kepada orang lain supaya orang lain juga ikut membenci itu. Hentikan hadirin. Takut buat-buat kena imbalat mak iki. Makanya nak saya jualan sate je cerok norok cik baci kau ulama. Dekik saat ini kena imbalat tak baju kaki laku kaki. Dengar teh. Jangan jual sate atau ngin politik demam saya gua. Politik kaki je nyucuk sate je lah. Cek parajan cek pakai ini an parajan takut rogi pakai ini an takut lagi nambu deh lah. Dia perlu tiga kaki. Antara tungin Jakarta jangan tungin Teretes mereka tak tahu. Ini khusus pada santri-santri saya, jadi tidak ngerti, nggak usah yang tidak ngerti ini. Ceritanya cerita Jakarta, Teretes saja tidak tahu kok ada apa. Kok sudah dongeng Jakarta, dongeng Amerika, dem ageniko, lakar sapro keke, lara, lanang ikan nengah, nacak dem mahada. Wah, situ nggak boleh si ataron nah, nuku anu deman jelas antara taron pah nurakai kan saya gua. Macam-macam deh aja lah. Laki kapan bangkur ke kapi yang kebunggu, saya tak remare jelas tak panggil cerita dunggo. Ini lakon akan seni kan. Anak-anak begini, kalau sudah ada masalah, wah kiainya diserbu hadirin. Kalau tenang-tenang, tidak ada masalah, ya tidak pernah kelihatan batang hidungnya makanya. Ya memang itu ya sadar salahnya saya jadi kiai. Memang kiai itu ya biasa diambil kalau ada masalah baru kiai yang diingat gitu loh. Kalau ada masalah jangan diingat, ada kalanya kiainya dari hasani gitu loh. Jadi lah kena ambu kena jelas jangan ituin politik tak dem kepala milih siapa deh kok lo bebas lah. Yang penting sama-sama muslimnya udah mau milih siapa saja silahkan saja. Tak usah akar-tokar pada benih ikut tenagak juga pi. Jangan menghina, jangan mencaci. Lebih dekat para ulama. Umpamana milih situng aja nyalek ulama saya dukung situng ah. Memilih yang satunya jangan menghina ulama yang mendukung yang satunya, memilih satunya jangan menghina ulama yang mendukung satunya. Ulama tidak ada tukarannya hadirin, ulama tidak ada bandingnya. Kita ini berusaha bagaimana di akhirat nanti kita berkumpul dengan ulama hadirin. Jangan-jangan karena mencintai bukan ulama malah membenci ulama. Emangnya kamu di akhirat mau bersama dengan siapa? Gara-gara memilih pimpinan yang bukan ulama malah membenci ulama. Emangnya mau bersama siapa di akhirat nanti? Ndak kia berumban juga berderet kering neraka lako. Silakan memilih siapa saja tapi jangan menghina ulama. Jangan menghina ulama. Saya sering bilang hadirin ya, kalau kalau urusan memimpin Indonesia tidak jaminan bahwa ulama itu lebih pintar dari yang bukan ulama. Bisa saja yang bukan ulama lebih pintar dari yang ulama. Kalau urusan memimpin negara, sama dengan menyupir mobil, nyetir mobil, belum tentu ustadz yang alim lebih pintar nyetir mobil daripada orang yang goblok, belum tentu. Meskipun alim apal hadis ribuan nyetir mobil di Teretes padahal dia masih belum belajar mobil, ya saya tidak ikut itu hadirin. Ini bisa nyongsep ini. Karena bukan jaminan bahwa ulama itu lebih pintar memimpin negara ini daripada yang bukan ulama. Tapi kalau makom, derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ulama itu bukan bandingannya dengan orang yang bukan ulama. Ulama itu mulianya luar biasa hadirin. Banyak dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat pakai jamak itu hadirin. Artinya beberapa derajat di atas. Beberapa derajat di atas. Makanya jangan sampai menghina ulama. Soal tidak mau milih ulama itu urusan sampean, tapi jangan menghina ulama. Kalau urusan makom di hadapan Allah tidak ada bandingannya hadirin. Ulama dengan orang yang bukan ulama itu. Ulama itu yang orang yang disebut di dalam Al-Qur'an, yang diakui oleh Allah, orang yang betul-betul takut pada Allah itu adalah ulama. Ada aneh dia. Sekadang cek cinta ada kasih tung pasangan, ada kalanya orang itu sangat mencintai satu pasangan, dia sangat mencintai dia, padahal dia bukan ulama, malah mencaci ulama. Aneh kan? Emangnya mau bersama siapa di akhirat nanti? Gampangnya begini, kalau misalnya sampean mau milih Prabowo, oke, tapi jangan menghina Kiai Ma'ruf Amin.
Kalau kamu mau memilih Jokowi, oke, tapi jangan menghina ulama yang mendukung Prabowo. Gitu loh. Masalah ulama beda dengan yang lain. Pilihan silahkan siapa saja, tapi jangan mencaci ulama. Karena kita ini kalau sampai mencaci ulama bahaya hadirin, akibatnya akan mati kafir, naudzubillah. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Akan keluar dari dunia ini dengan tanpa iman. Hentikan menjelek-jelekan ulama, hentikan saling membenci sesama muslim. Soal pilihan, silahkan pilih siapa saja. Yang penting sama-sama muslim, silahkan pilih siapa saja. Sesuai dengan keyakinan dan ijtihad kita masing-masing. Tapi jangan memilih karena pemberian. Yo, kok milih? Ya saya milih itu karena saya dapat uang 100.000. Bagaimana tidak milih? Oh itu jangan hadirin. Masa 5 tahun hanya 100.000. Uang nyewa sapi saja 1 hari 150.000. Kok lebih murah dari sapi kalau gitu? Ini nyeblos ini 5 tahun ini. Ini 5 tahun untuk 5 tahun 100.000. Nyewa sapi untuk ladang itu kalau di rumah saya ada yang 150.000-nya 1 hari itu. Bahkan 1 pagi itu 150.000. Kita 5 tahun 100.000, sapi 1 pagi 1 hari 150.000. Kita 5 tahun disewa 5 tahun 100.000, sapi 1 hari 150.000. Mana yang lebih murah itu ya? Sapi apa kita? Nanti dikatakan sampean lebih murah dari sapi, ngamuk. Padahal faktanya begitu. Kita disewa 5 tahun 100.000, sapi disewa untuk ladang 1 hari 150.000 1 hari. Jadi jangan sampai memilih karena pemberian. Kalau kita memilih itu dengan ijtihad di hati. Oh, menurut saya ini yang lebih pantas untuk memimpin ke depan. Oke, coblos saja itu tanpa menghina yang lain. Nikah hadirinnya, inilah kita pegang. Karena untuk tidak menghina dan tidak menjelekkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk membenci seseorang sesama muslimnya, ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya berani tentang hadirin. Tolong saya kasih 1 dalil saja, baik Al-Qur'an maupun hadis, 1 dalil saja yang menjelek-jelekkan sesama muslimnya, apalagi ulama. Sesama muslimnya menjelek-jelekkan sesama muslimnya, membuka aibnya sesama muslimnya, yang diperbolehkan itu. Tolong saya minta dalil 1 saja hadirin. Dalam Al-Quran atau hadis. Oh boleh kiai menjelekkan orang Islam yang lain, ini loh hadisnya, ini loh. Coba saya ingin tahu itu. Saya tantang itu hadirin. Semua tidak akan ada yang memperbolehkan ada dalil menjelekkan sesama muslimnya. Soal beda pendapat, oke. Soal beda pendapat, oke. Tapi kita saling menghormati. Seperti mazhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini semua beda pendapat. Tapi satu dengan yang lainnya sama-sama mengagumi. Satu dengan yang lainnya sama-sama mengagumi. Sama-sama memuji. Bahkan Imam Malik rahmatullah alaih pernah berdebat dengan Imam Abi Hanifah yang gurunya. Tapi ini beda pendapat ini. Imam Malik dan Imam Abi Hanifah ini beda pendapat. Dalam fikih beda pendapat. Nah, satu saat berdebat hadirin. Setelah berdebat, begitu beratnya perdebatan itu karena ini macan-macan ilmu semua ya. Jadi pertanyaannya jelas yang berat-berat. Begitu dahsyatnya perdebatan sampai Imam Malik ini sampai ngetes pelo, jangan berkeringat wajahnya ini dengan banyak, keringat banyak, sampai dihapus gini, dibuang gini, berkeringat lagi, saking beratnya perdebatan dengan Imam Abi Hanifah. Setelah perdebatan ada yang datang kepada Imam Malik. Imam Malik, sampean barusan berdebat dengan Abi Hanifah. Imam Malik, iya barusan saya berdebat dengan Abi Hanifah. Bagaimana menurut sampean Imam Malik tentang Abi Hanifah? Dijawab oleh Imam Malik, luar biasa ilmunya Imam Abi Hanifah ini. Pertanyaannya berat-berat semua sampai saya berkeringatan. Begitu dahsyatnya pertanyaan Imam Abi Hanifah. Betul-betul alim Abi Hanifah ini. Luar biasa kealimnya Imam Abi Hanifah ini. Saya sampai berkeringatan untuk menjawab itu. Pertanyaannya berat-berat. Imam Malik, ada orang datang ke Imam Abi Hanifah. Abi Hanifah, kamu sampean barusan berdebat dengan Imam Malik. Abi Hanifah, iya. Gimana menurut sampean Abi Hanifah tentang Imam Malik? Dijawab oleh Abi Hanifah, saya selama berdebat tidak pernah nemu seperti Imam Malik, tidak pernah berjumpa seperti Imam Malik. Imam Malik itu ketika ditanyai meskipun dengan pertanyaan yang berat langsung dijawab tanpa difikir dan jawabannya tepat. Luar biasa Imam Malik itu, cerdas betul Imam Malik itu. Saya tanya dengan pertanyaan yang berat langsung dijawab oleh Imam Malik tanpa difikir dan jawabannya benar. Betul-betul alim Imam Malik.
Satunya memuji satunya, satunya memuji satunya. Hadirin. Kalau Malik Teretes kan lain, hadirin. Malik Caluan kan lain, dan Nabi Hanifah. Malik, ini Malik sini, bukan Malik Imam Malik. Malik, kamu katanya berdebat dengan Abi Hanifah? Iya, gimana? Bagaimana menurut kamu tentang ilmunya Abi Hanifah? Kecil itu. Kecil. Orang seperti itu mau berdebat dengan saya. Ilmunya hanya setetes. Ini aja itu, kecil. Tanyakan pada Abi Hanifah. Abi Hanifah sini loh, bukan Abi Hanifah imam itu. Hanifah, kamu berdebat dengan Imam Malik? Iya, gimana? Bagaimana menurut kamu, pandangan kamu tentang Imam Malik yang baru berdebat dengan Malik mau berdebat dengan saya? Tidak level. Ilmu saya ini luar biasa, hanya Malik itu 10 Imam Malik saya lawan, nggak level kan gitu. Yang satunya menjelekkan yang satunya menjelekkan yang satunya. Tidak begitu akhlaknya ulama itu. Akhlaknya ulama itu meskipun berbeda, saling menghormati, saling menonjolkan kehebatannya, bukan menonjolkan kejelekannya. Ini mudah-mudahan yang bisa kita jadikan pedoman untuk menjadi akhlak setiap harinya menghadapi zaman-zaman tahun-tahun politik kayak seperti ini. Mudah-mudahan kita mengikuti seperti akhlaknya para ulama, yaitu kita berbeda tapi kita saling menghormati. Amin Allahumma. Mohon maaf mungkin saya terlalu capek hadirin. Ini saya agak lama pidato karena melihat orang banyak dan masih khusyuk mendengarkan, makanya untuk saya langsung turun kok sepertinya khianat gitu. Makanya mudah-mudahan ini, tapi mau terus-terusan karena engkau lemes dia. Semua orang lebih malu engkau pengajian tempatnya jauh, jalannya rusak. Subhanallah. Sampai ren-ren ke kapi hadirin. Ada perat ke kapi. Ini nyon seporah. Yang seporah menterki pada lancang umur sesejah. Mudah-mudahan maki sama-sama panjang umur. Kita bertemu lagi dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Dan mudah-mudahan kalau kita mati tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dengan husnul khatimah, dengan membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disuruh doa, mohon maaf para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusarifu ridhak wa la tajalna mimman khalafa amraka wa 'asak wa la tuwallina waliyan siwaka. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لفعل طاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شكيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب لنا دعاءنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf yang tidak terhingga, terutama kepada semua ikhwan saudara-saudara kami yang asli yang ada di sini. Mohon maaf atas kelancangan kami, dan saya juga mohon maaf mungkin ada alumni kami yang kurang ajar, kurang dipandang kurang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami minta izin setelah ini langsung pulang ke Madura, langsung turun, langsung pulang ke Madura. Mohon maaf, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.